Alhamdulillah masih berjumpa lagi dengan kami yang sedang akan sedikit menguak tentang misteri Gunung Slamet yang akhir-akhir ini dilanda bencana. Salah satunya adalah longsor lahar yang tentunya berdampak kepada masyarakat sekitar yang berdiam atau bertempat tinggal di wilayah Gunung Slamet. Jadi tidak perlu panjang kali lebar kali luas. Kita akan menguak sedikit misteri apa dan pesan-pesan apa yang terkandung dalam bencana tersebut bersama mediator kita, Mas Alek dari USA. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita mulai. Sedikit mediatornya. Bismillah. Ya Allah, yang izinkan saya minta benteng itu bahkan dari semua sini dari semua semua kasih dari semua sangat yang akan menjalani medium saksi pada malam hari ini, dan juga benteng itu berusaha juga mediator dari semua nasi jin dan semua kasih dari nasi pasangan gaib, dan juga kunci semua kodam-kodam negatif, kodam-kodam fasik yang ada di tubuh mediator, juga navigator dan gak bentengnya 900 dan koinnya mediator dari semua dampak negatif akibat atau energi negatif yang akan kami jalani, dan juga hanya dengan izin Sang Yang Nurjaya, hanya makhluk yang saya tunjuk yang bisa berkoneksi, yang bisa menggerakkan tubuh mediator dengan izin Sang Yang dengan izin kepada kami Sang Yang, saya minta gaib terkuat yang mengetahui bencana Gunung Slamet akhir-akhir ini, hanya gaib terkuat yang mengetahui bencana alam akhir-akhir ini, ketarik dengan mudah ke telapak tangan saya dengan izin Sang Yang Nurjaya Allah. Bagian tangan kepala dan tubuh. Baik, dengan siapa Mbak? Bisa berkenan hadir, mohon maaf sebelumnya. Dan bisa berbahasa manusia dengan baik dan Allah. Semua penghalang hancur terlempar. Allah. Ya, duduk yang manis. Dengan golongan apa Mbak? Saya dari golongan Siluman. Kok bisa ketarik ke sini Mbak? Iya, saya juga nggak tahu. Tadi tiba-tiba ada corong putih langsung nyedot saya. Ya. Oke. Kalau boleh tahu itu megang apa Mbak? Kok begini terus? Ini tombak. Tombak apa namanya Mbak? Namanya tombak penguasa. Oh, boleh disebutkan sampai di titik mananya? Allah, jujur. Saya berada di paling ujung Gunung Slamet. Paling ujung. Ujungnya di atas. Paling atas ya? Iya. Di kawahnya itu. Iya. Kalau boleh tahu sedikit menguak misteri Mbak, itu longsor akhir-akhir ini dari gejala alam atau ulah manusia atau memang sudah waktunya Mbak? Kalau boleh cerita sedikit Mbak. Ya, kalau saya menjelaskan ya panjang itu prosesnya. Ya, dikutip aja yang poin-poin yang paling besar, yang berdampak banget, apa tentang manusianya atau apa namanya pengikisan alam atau memang buminya sudah waktunya. Itu memang dari Sang Maha Kuasa. Ada perintah
manusia yang ada di sekitar sana. Kalau yang membuat bencana itu ya dari golongan saya sebagian. Sama sudah muslim belum, Mbah? Saya belum muslim. Tapi kenal dengan guru kami? Ya, saya tahu. Saya juga sudah tunduk. Saya belum waktunya untuk masuk muslim. Jadi nggak apa-apa ya Mbak ya, sedikit ngorek tentang peringatan untuk penghuni wilayah situ, terutama ya supaya bisa diambil asas manfaat dan hikmahnya. Ya, tapi saya cuma bisa cerita sebagian yang saya tahu. Nggak apa-apa, diceritakan aja Mbak, yang poin-poin aja yang otomatis atau yang memang boleh diceritakan, yang nggak boleh diceritakan yang jangan, karena memang itu nggak boleh. Ya. Tentunya untuk pesan-pesan pada audien atau khalayak ramai lah, atau umat manusia pada umumnya, khususnya yang wilayah situ, supaya lebih baik. Pesan-pesan apa Mbak, kira-kira Mbak, yang tentunya untuk bisa merubah lah? Ya, mungkin panjenengan tahu sendiri, kebanyakan manusia di sana telah melanggar larangan Allah yang Maha Kuasa. Oh iya iya, boleh. Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak dari mereka yang menyembah bukan kepada Tuhan, tapi kepada bangsa kami, yang mana mereka dibawahi oleh iblis. Semakin mereka menyembah ke bangsa kami, semakin iblis yang ada di sana semakin kuat energinya, energi hitamnya. Oleh karena itu, yang Tuhan yang Maha Kuasa akhirnya turun tangan untuk mengingatkan kepada manusia-manusia yang ada di sana. Belum lagi banyak yang itu yang uang digandakan itu. Oh iya, pesugihan. Iya. Pesugihan berbentuk uang Mbak ya? Iya. Itu juga banyak yang ketipu di sana. Mereka hanya akan tersesat. Berarti pesan-pesannya adalah tentang kemusyrikan yang merajalela ya Mbak ya? Iya. Dan mungkin menyekutukan Allah, salah satunya pesugihan atau tidak percaya lagi pada manusia. Iya. Tidak percaya lagi dengan dirinya sendiri ya. Kemudian yang lain masih ada lagi Mbak, yang lebih yang dominan banget, tentang akhlaknya atau budaya yang sudah rusak atau bagaimana? Boleh dijelaskan sedikit-sedikit? Budaya Jawa juga semakin sedikit yang menjalankan. Oh iya Mbak ya. Mereka tidak menerima apa adanya, selalu menginginkan sesuatu yang lebih atau keserakahan mereka yang ditunjukkan kepada yang Maha Kuasa, sampai akhirnya mereka datang ke sana minta hal-hal yang gitulah pokoknya. Iya. Oke, baik Mbak ya, memang agak sulit untuk untuk mengingatkan kepada sesama atau sesama manusia, karena memang gimana ya, memang tabiatnya manusia seperti itu, nafsunya tinggi, terus kemudian seperti keserakahan yang sudah mengakar. Tuh. Yang lain ada Mbak, mungkin ada perusakan bumi atau diambil emasnya atau diambil batu buminya kali, ada nggak di situ? Ya, secara yang terlihat juga sudah banyak pengikisan daripada alam yang bagus dirusak oleh mereka, dan sebagian besar penghuninya dari bangsa kami juga tidak terima, tapi mereka juga menunggu dari ini menyakiti manusia.
tetap tunduk ya Pak ya, berarti Iya. ya. Berarti yang paling banyak di sana, yang paling merajalela itu di mananya Mbak? Apa kemusyrikan itu atau pesugihan atau kerusakan yang paling berdampak? Yang paling berdampak ya kemusyrikan itu. Kemusyrikan itu. Tapi ya ada dorongan maksiat yang lain, seperti menggandakan uang itu loh, apa namanya? Ya pesugihan kan Pak itu. Yang mau yang nggak ada hubungannya sama bangsaku, antar manusia sendiri. menggandakan uang riba. Ya, Oh riba. itu. Oh tentang riba ya. Itu juga memunculkan iblis yang banyak Iya. itu, tanpa Jadi- disadari mereka tuh. Makan manusia ya. Sampai Lebih sadis. banjir dosa-dosa riba bandang itu. kemarinnya itu karena itu. Korban jiwa di sana ada banyak nggak kira-kira? Ya banyak, tapi nggak sampai ke nyawa. Oh, hanya luka-luka aja ya. Ya Ada karena harta benda ya. dari penguasa manusia di sana sudah ada jaga-jaganya, sudah siap-siap akan ada bencana itu. Sudah ya, udah ada penandanya ya. Oke, baik Mbak, untuk pesan-pesan kepada audien Mbak yang paling dominan tuh supaya bisa diambil hikmahnya kepada audien atau para penikmat online atau penyuka online. Ya, Pesan-pesannya aja. jadilah manusia padanya, yang mengikuti, yang menerima, yang telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Bertobatlah kembali ke jalan yang benar, jalan Yang Maha Kuasa, bukan jalan sebaliknya. Tapi itu memang tipis sekali, karena jalan ke Yang Maha Kuasa juga tidak mudah, banyak yang menghalang-halangi. Jalan satu-satunya ya selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa, seperti panjenengan ini. Kalau bisa yang ada di sana diajari semuanya cara ingat kepada Yang Maha Kuasa yang ada di dada panjenengan ini. Ya insya Allah Mbak, ya sebagai manusia biasa tentunya kalau Allah menghendaki kami ke sana ya insya Allah sampai ke sana. Tapi kalau belum waktunya tetap belum waktunya. Kemudian kalau boleh tahu namanya Mbah siapa? Kalau boleh tahu? Oh, maaf, belum boleh Ya. disebutkan. Tapi Mbah salah satu penjaga terkuat di sana ya, di puncak paling tinggi. Saya salah satunya. Baik. Kalau pesan-pesan untuk kami, sebagai pengikut Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, pesan-pesannya? Oh iya, hati-hati Den, banyak penyusup dari golongan iblis yang lebih halus lagi, yang tanduknya sudah ribuan, mengganggu daripada keteguhan kalian. Selalu kuatkan iman, jangan sampai bercerai-berai. Sesama manusia saling tolong menolong, saling membantu tanpa mengharap apapun. Terima Ya kasih. itu saja dari kami. Baik, terima kasih Mbak atas pesan-pesannya dan pesan moralnya terutama buat kami dan umumnya umat manusia yang hidup di muka bumi ini. Baik, terima kasih atas kehadiran Mbak. Dan mungkin cukup ya, nanti kembali ke tempatnya. Diantar apa keluar sendiri? Ya diantarkan Den. Baik, terima kasih. Jangan izin. Sampurasun. Rampes, makasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sob.
tadi sedikit mediumisasi tentang bencana Gunung Selamet yang akan melanda. Tentunya banyak pesan moral yang bisa kita ambil hikmahnya, salah satunya tentang kemusyrikan atau menyekutukan Allah, atau kemudian riba atau penggandaan uang, dan yang paling terakhir adalah pengikisan atau mengeruk bumi yang berlebihan. Tentunya itu akan berdampak kepada penduduk sekitar yang ketika ada bencana tentu tidak akan disukai oleh siapapun. Tentunya kita sebagai makhluk hidup saling mengingatkan, dan terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.